Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Hairani dengan NIM 0121282328 dari kelas Ekonomi Regional L3 atau C Kampus Indralaya. Di video kali ini saya akan mereview jurnal yang telah saya cari di Google beserta dengan dua pertanyaan. Yang pertama, saya akan mereview jurnal ekonomi regional. Judulnya itu Peranan Subsektor Kehutanan dalam Pembangunan Wilayah Provinsi Jawa Barat, Pendekatan Input-Output dan Pewilayahan. Ditulis oleh Desli Trimanzendrato, Hernan Rustiadi, dan Omo Rusdiana. Sumbernya saya dapat dari jurnalnya di IPB, yaitu Journal of Regional and Rural Development Planning atau Jurnal Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan. Nah, terkait dengan review jurnal ini, jadi intinya jurnal ini membahas peran subsektor kehutanan dalam ekonomi wilayah Provinsi Jawa Barat dengan fokus pada keselarasan penggunaan lahan hutan terhadap rencana tata ruang dan analisis tipologi wilayah berdasarkan daya dukung lingkungan. Nah, dari jurnal ini, metode yang digunakan itu yang pertama ada analisis input-output IO yang menilai keterkaitan sektor kehutanan dengan sektor lain. Kemudian ada analisis spasial yang mengkaji perubahan penggunaan lahan hutan. Kemudian ada Principal Component Analysis atau PCA yang merangkum variabel utama dalam analisis tipologi wilayah. Dan terakhir ada Spatial Clustering Analysis, yaitu mengelompokkan wilayah berdasarkan karakteristik ekologis dan ekonomi. Nah, dari jurnal ini didapatkan hasil utama penelitian bahwa yang pertama itu kontribusi subsektor kehutanan dalam PDRB Jawa Barat itu terbilang rendah, yaitu hanya 0,074% pada tahun 2017. Sementara 20,8% kawasan hutan telah mengalami perubahan penggunaan lahan yang mayoritas tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Jawa Barat di jurnal ini dikelompokkan dalam 4 klaster wilayah. Nah, yang pertama itu ada sentra produksi padi. Jadi di wilayah ini ada banyaknya produksi padi, jadi ada banyaknya penggunaan lahan yang dipakai untuk produksi padi. Kemudian ada wilayah dominasi hutan, sesuai dengan namanya. Di wilayah ini masih dipenuhi oleh banyaknya hutan-hutan rimbun. Kemudian ada wilayah padat penduduk yang mana ini adalah perkotaan, dan terakhir itu ada wilayah yang rawan kekeringan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan jurnal ini. Adapun untuk kelebihan jurnal, yang pertama itu menggunakan pendekatan kuantitatif berbasis data aktual. Jadi tadi ada IO dan ada PCA. Kemudian yang kedua itu jurnal ini memberikan analisis spasial yang kuat terkait dengan tata guna lahan. Dan yang terakhir, jurnal ini tuh relevan untuk kebijakan pembangunan wilayah dan tata kelola hutan. Karena seperti yang kita ketahui, biasanya pada luas lahan hutan itu memang semakin menurun atau semakin sempit, sehingga itulah jurnal ini sangat berperan penting dan menarik untuk dibahas. Selanjutnya saya akan menjelaskan kelemahan dari jurnal ini. Jadi yang pertama, jurnal ini hanya berfokus pada ekonomi regional Jawa Barat, jadi spesifik. Padahal dampak dari penggunaan hutan untuk aktivitas perekonomian itu mencakup nasional, jadi kurang membahas dampak nasionalnya. Kemudian yang kedua itu belum membahas lebih lanjut dampak sosial ekonomi dari deforestasi pada masyarakat lokal. Kemudian yang terakhir itu keterkaitan kehutanan dengan sektor lain masih rendah, sehingga kurang memberi rekomendasi konkret untuk meningkatkan nilai ekonominya. Karena seperti yang kita ketahui,
luas lahan hutan yang semakin berkurang itu juga biasanya dipengaruhi oleh kegiatan aktivitas perekonomian. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dua pertanyaan. Yang pertama itu, teori mana yang paling relevan dengan kita sekarang? Jadi, teori yang paling relevan dalam jurnal ini itu adalah teori pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Theory, yang mana jurnal ini menyoroti bagaimana keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan menjadi tantangan utama dalam pengelolaan hutan. Pendekatan berbasis daya dukung lingkungan dan jasa ekosistem juga sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang menekankan pada penggunaan sumber daya alam secara bertanggung jawab agar tetap bisa dimanfaatkan oleh generasi pendatang. Nah, yang kedua itu kenapa Jabodetabek menjadi pusat perekonomian sedangkan daerah di luar itu lebih susah berkembang. Nah, ada beberapa faktor utama yang mendasari kenapa Jabodetabek menjadi pusat ekonomi. Nah, seperti yang kita ketahui, Jabodetabek itu terdiri dari 5 daerah yang ada di Indonesia. Yang pertama ada Jakarta, yang kedua ada Bogor, ketiga ada Depok, keempat ada Tangerang, dan kelima ada Bekasi. Nah, kelima daerah ini itu terletak di Pulau Jawa, yang mana seperti yang kita ketahui Pulau Jawa itu adalah pusat dari banyaknya kegiatan perekonomian nasional. Nah, jadi beberapa faktor utamanya itu seperti aglomerasi ekonomi. Jadi maksud dari aglomerasi ekonomi itu adalah Jabodetabek ini memiliki konsentrasi bisnis, industri, dan pusat keuangan yang tinggi sehingga menciptakan multiplier efek bagi pertumbuhan ekonomi. Nah, yang kedua itu ada infrastruktur yang lengkap. Jadi di Pulau Jawa ini memiliki akses yang luas terkait dengan transportasi seperti bandara internasional, pelabuhan, jalan tol, yang mana hal ini sangat mendukung konektivitas dan perdagangan. Kemudian adanya Pulau Jawa yang mana ini Jabodetabek itu merupakan pusat pemerintahan dan bisnis sebagai ibu kota, terutama untuk Jakarta itu menjadi pusat keputusan ekonomi yang mempengaruhi investasi dan kebijakan nasional. Nah, selanjutnya itu ada urbanisasi dan SDM yang berkualitas. Jadi karena Jabodetabek ini memiliki akses yang luas, kemudian menjadi pusat dari banyaknya aktivitas perekonomian sehingga menghasilkan tenaga kerja yang terampil dan penduduk yang terus bertambah atau urbanisasi ke 5 daerah ini, meningkatkan produktivitas ekonomi. Nah, selanjutnya ada lagi akses terhadap modal dan teknologi. Jadi perbankan, startup, dan pusat teknologi tumbuh pesat di Jabodetabek. Sementara daerah lain itu mengalami keterbatasan modal dan investasi. Daerah di luar Jabodetabek itu seringkali sulit berkembang karena di luar Jawa itu aksesnya masih terbatas, masih tidak sebanyak atau seluas yang ada di Jawa, sehingga infrastruktur dan konektivitas itu masih tertinggal. Kemudian itu karena kurangnya investasi akibat rendahnya daya tarik ekonomi. Jadi yang disoroti oleh investor-investor baik investor nasional maupun asing itu adalah daerah-daerah di Indonesia yang menjadi pusat perhatian, sehingga daerah yang di luar Jabodetabek itu memiliki investasi yang rendah, kurangnya daya tarik ekonomi. Kemudian ada ketergantungan tinggi pada sektor primer. Sektor primer kita itu ada pertanian, kehutanan, dan perikanan yang memiliki nilai tambah lebih rendah dibandingkan sektor industri dan jasa. Karena banyak orang-orang juga yang semakin meninggalkan ketiga sektor ini karena lebih tertarik untuk bekerja atau menekuni industri yang terkait dengan perkembangan teknologi seperti industri
dan jasa. Nah, jadi kesimpulannya pemerataan pembangunan itu masih menjadi tantangan besar bagi Indonesia, di mana kebijakan desentralisasi ekonomi dan investasi daerah itu perlu ditingkatkan agar wilayah di luar Jabodetabek itu bisa lebih berkembang. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai review jurnal dan menjawab 2 pertanyaan yang diberikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.